Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Saumpis. Oke, di video kali ini saya sedang berkunjung ke rumahnya Kang Muhlis ya. Jadi Kang Muhlis ini salah satu anggota CBB ya. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan kali ini saya akan berbagi tips dengan Kang Muhlis gimana sih cara mengatasi cana jumbo ya, cana jumbo pangkalan bun yang tadinya mojok bisa settle ya. Jadi kebanyakan ketika para keepers yang mau membeli cana pangkalan bun yang size-nya jumbo biasanya dimasukkan ke tank itu langsung mojok ya. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Oke, sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya channel Saumpis lebih berkembang lagi. Oke, Kang Muhlis sehat? Alhamdulillah. Oke. Nah teman-teman, jadi Kang Muhlis ini mempunyai cana jumbo ya. Ini cana pangkalan bun. Jadi memang ini cana gosong ya kan? Gosong. Cuman untuk cana tapi ini tetap settle ya. Nah kebanyakan biasanya kalau misalnya untuk size jumbo, apalagi hasil tangkapan alam ya, biasanya jarang sekali untuk settle ya. Nah jadi saya pengen tahu nih rahasia supaya si ikannya ini cepat settle ya, karena susah sekali biasanya untuk settle untuk size jumbo ya. Nah jadi untuk cara mengatasi supaya gampang settle ini seperti apa Kang? Saya treatmentnya cuma pakai daun ketapang sama daun pisang kering. Oh, jadi cuma dua itu ya. Jadi teman-teman untuk mengatasinya itu menggunakan daun ketapang sama daun pisang kering. Karena kenapa menggunakan daun ketapang? Jadi daun ketapang itu fungsinya itu untuk menetralisir pH air ya. Jadi intinya supaya pH air lebih stabil. Nah, untuk daun pisang kering itu intinya untuk menyetabilkan si kadar air, jadi si suhu air itu lebih tetap ya. Jadi untuk kadar airnya semakin seimbang ya Kang. Seimbang. Oke. Nah mungkin di sini juga kita perdekat dulu ya supaya lebih jelas. Oke teman-teman, jadi si cana ini memang gosong, tapi untuk warnanya juga ini udah kelihatan pekat ya. Jadi di tank ini kamu di sini menggunakan heater juga ya? Pakai heater. Jadi untuk heater ini supaya suhu airnya tetap stabil ya. Nah ini Kang, untuk cana ini akan beli size berapa? Size 50 cm. 50 cm. Ya. Nah, untuk cara untuk ngekip cana ini udah berapa lama? Kurang lebih baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Iya. Oke, ini cukup lumayan lama juga ya teman-teman. Cuman biasanya kalau misalkan untuk cana size jumbo seperti ini jarang juga ya yang settle. Tapi kalau untuk ikan ini karena cara ngekipnya cukup sabar ya, jadi ketemulah cara-cara supaya ikan ini cepat settle ya. Nah kebetulan untuk ikan gosong juga nantinya bakal ada kontesnya ya di Bandung ya Kang. Mudah-mudahan ya. Tapi ini ikan sempat juga warnanya keluar ya. Karena ini si airnya udah WC baru dikuras. Ya, baru dikuras full. Dikuras full, jadi airnya adaptasi lagi. Ya. Ya. Makanya kalau misalnya untuk cara pengurasan bagusnya sih cuman 30% ya. 30%. Karena mungkin kemarin sedikit agak kotor ya. Kotor banget. Dengan air ketapang sama daun pisangnya. Jadi itu dipual ya. Cuman ini untuk ikan sebesar ini bisa dipegang nggak Kang? Boleh kalau mau coba. Tapi akan Mulis sudah pernah nyobain? Udah pernah nyobain. Gimana tuh? Lumayan. Sensasinya? Lumayan. Panik banget ya. Jadi teman-teman nih, ikan sebesar ini. Nah untuk sekarang ini size-nya udah naik baru 5 cm. Oh 5 cm. Iya. Sekarang kurang lebih 55 lah. 55 ya. Iya. Ini teman-teman nih. Jadi untuk cabungnya ini udah lumayan ya, lumayan banyak, dan warnanya juga sebetulnya udah keluar ini. Cuman karena baru WC ya,
atau kalau misalnya untuk para kiper disebutnya mandi ya. Mandi. Jadi ini ikan adaptasi lagi. Nanti ada juga video yang warnanya udah keluar ya dan galak juga. Nanti akan saya cuplikan. Jadi ini ikan emang settle ya, karena kebanyakan ikan yang saya cajumo kebanyakan mager ya Kang? Mager kebanyakannya kalau misalkan wesean. Wesean ya? Iya. Oke, mantap banget nih. Kang boleh dipegang nggak sih ikannya? Dimasukin tangan? Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Coba sama Kang dulu lah. Siap. Hah? Siap. Atau sama saya aja? Sama Oke, siap. Biar ada sensasinya ya. Iya. Oke, kita pegang nih teman-teman ya. Kita masukin tangan, gimana sih reaksinya ya? Pengen tahu juga. Oke teman-teman, kita coba untuk memasukkan tangan ya ke dalam peng ikan yang saya jumbo sekali. Gimana sih reaksinya? Memang sedikit agak grogi, cuman ya kita coba seperti apa ya. Karena ketika saya digigit sama si bambu juga lumayan, apalagi sama yang ini. Mudah-mudahan ini bisa dipegang ya, karena ada tipsnya juga ya buat memegang si cana maru yang size jumbo. Oke teman-teman, kita lihat biasa nama. Oke, jadi untuk cara megangnya nih, untuk cara megangnya itu usahakan tangannya jangan sampai seperti ini ya, usahakan kepalkan dan caranya seperti ini ya. Nah, usahakan ketika tangannya jangan sampai di sini ya. Kalau sampai di sini bahaya, takutnya nyamber. Nah, kalau misalnya posisinya kayak gini takutnya digigit. Nah, kalau misalnya posisinya kayak gini, ini cukup aman ya. Nah, kita coba. Ini teman-teman nih, saya sangat jumbo nih. Kausan digigit lumayan juga nih. Nah, kausan posisinya kayak gini takutnya nanti disambar ya, karena kausan ini banyak rongga-rongga yang dianggapnya itu pakan ya. Tapi kausan seperti ini karena si mulutnya juga terlalu masih besar tangan kita, jadi ini kan gak bakalan sanggup buat makan. Tapi kalau posisinya di sini di kayak gini, otomatis dia pasti nyambar ya. Tapi kalau posisinya kayak gini, ini masih aman ya. Tuh lihat teman-teman, emang size-nya jumbo banget nih ikan. Tapi ini untuk mentalnya sangat bagus juga nih untuk ikan barbar juga ya. Lihat nih posisi cabungnya juga nih, kelihatan kalau misalnya dia emosi. Coba lebih di zoom lagi biar kelihatan besarnya nih. Tuh lihat teman-teman, untuk posisi warnanya emang ini udah muncul sebenarnya karena habis WC, jadi ikan ini adaptasi lagi ya. Bahaya nih. Ini kan udah emosi nih teman-teman, karena si matanya juga udah merah banget nih. Ini kalau misalnya telunjuk di kayak giniin, takutnya disambar, bisa rampung juga nih ya. Oke, jadi ini untuk display ini sangat rekomendasi lah, karena ikan sebesar ini memang jarang sekali untuk settle ya teman-teman. Nah, jadi untuk tipsnya itu
ketika teman-teman ikannya pengen settle ya, jadi tips untuk supaya ikan ini cepat settle yang size-nya jumbo, intinya memakai daun apa? Daun ketapang ya. Daun ketapang. Untuk daun ketapangnya berapa lembar? Ini tank ukuran segini paling 5 lembar. 5 lembar. Ini untuk ukuran tanknya size berapa? Ini teh kalau nggak salah 130 130 ke 50. 50. Oke, berarti masih ada space untuk ikan ini untuk berputar ya. Berputar. Nah, jadi untuk daun ketapangnya teman-teman cukup 5 lembar aja ya. Terus daun pisangnya mungkin sebanding ya. Cukupnya aja. Cukupnya aja, jadi sama ratalah sebanding antara daun ketapang sama daun pisangnya teman-teman. Nah terus untuk pembersihannya atau penggantian si daun ketapangnya berapa hari kak? Berapa hari? Kalau misalkan buat pengangkatan paling 5 hari. 5 hari. 5 hari. Berarti butuh memakan waktu selama 5 hari teman-teman. Ini lihat si ikannya, mirip banget nih. Size-nya jumbo sekali. Lihat nih dari cabung-cabung putihnya juga nih udah emang dominan. Ini kalau misalnya udah size seperti ini udah pada keluar cabung sama warna ya. Cuman kalau misalnya untuk ikan size seperti ini biasanya kebanyakannya mager teman-teman. Tapi untuk ikan ini memang langsung settle ya, karena mungkin proses tadi dari daun ketapang sama daun pisang teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya ketika teman-teman yang beli cana size jumbo ya, khususnya cana varian red nih yang sebesar seperti ini, intinya kalau misalkan cana kalian mojok ya susah settle, itu kuncinya cuma 2 daun ya, daun ketapang sama daun pisang kering teman-teman. Jadi itu saja mungkin tipsnya. Intinya ketika ngekip cana itu perlu proses ya, karena memang untuk harganya ikan itu murah ya, tapi untuk progresnya yang lebih mahal teman-teman. Nah, mungkin Amulis terima kasih ya atas jamuan dan saya bisa menyempatkan untuk berkunjung ke farmnya Amulis ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Oke, Amulis terima kasih ya. Sama-sama. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.